Halo guys, jumpa lagi dengan Kucing Hitam Channel. Mudah-mudahan kalian baik selalu. Kali ini ada film bagus, yang tampil bukan pria tampan dengan body language, tapi cewek yang udah jadi emak-emak. Emak yang satu ini, Barbara Bislur. Soalnya, ini emak-emak yang membantai geng pembunuhan bisa lewati pengawal dan juga polisi. Kok bisa ya? Kalau gak percaya, ayo kita simak alur ceritanya. Sirina makan mendoan, emak-emak jadi jagoan, let's go. Sebuah mobil bergoyang, rupanya ada pergumulan di dalamnya. Pergumulan yang tidak seimbang, seorang cewek dengan pria hitam bertubuh kekar. Lalu, si cewek berhasil menembaknya. Dengan kaki terluka dia datang ke mobil miliknya di area orang-orang tunawisma, dan sobekan luka di kakinya disiram pakai alkohol, terus dijahit, lalu dilakban. Tuh kan, gak barbar gimana? Hadeh, biarinlah, kita lanjutkan ceritanya. Flashback 5 tahun sebelumnya, mama ini ternyata bernama Riley, dan dulu masih menjalani kehidupan yang normal, bahkan dia anggun dan lembut bersama putri semata wayangnya bernama Carly. Suatu hari Riley dilabrak oleh Pat. Gegara Riley parkir di tempat dia. Hari ini Carly ulang tahun Riley dan suaminya Chris akan mengadakan pesta bersama teman-teman sekolahnya. Tapi Riley pun akan datang terlambat karena harus bekerja dulu. Ada seorang teman yang bernama Mickey, yang menawarkan pekerjaan, dengan imbalan uang yang sangat besar. Meskipun Chris hanya sebagai supir, Chris pun masih ragu-ragu. Sesampainya Riley di rumah, ternyata nggak ada satupun teman Carly yang datang. Semua itu karena ulah dari Pat, yang masih nggak terima atas kejadian di tempat parkir. Akhirnya Riley dan Chris mengajak Carly untuk makan pizza, dan bermain di karnaval. Carly pun senang, dan dia juga minta untuk diberikan ice cream. Lalu Chris mengirimkan pesan suara ke Mickey kalau dia nggak bisa mengambil pekerjaan itu, karena terlalu berbahaya dan beresiko. Rupanya Mickey sudah tertangkap dan babak belur. Mickey ternyata berniat mencuri suatu, dan pimpinan kelompok tersebut, Garcia, mendengarkan pesan suara dari Chris. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Chris yang dianggap sudah bersekongkol. Carly meminta es krim peppermint, dan 3 anak buah Garcia sudah siap menembaki mereka. Lalu terjadilah insiden itu. Carly dan Chris tewas sedangkan Riley terluka parah di kepalanya. 2 detektif bernama Stan dan Moesis akan menangani kasus pembunuhan ini. Sebulan lamanya Riley akhirnya sadar dari koma. Stan bilang ke Riley bahwa kasus ini berkaitan dengan suaminya, yang diduga ikut berencana merampok pengedar narkoba terbesar yaitu Garcia. Pihak kepolisian punya bukti rekaman suara Chris ke Mickey, tapi mereka enggak punya bukti yang kuat, bahwa Garcia dan kawan-kawanlah pelaku penembakan pada Chris dan anaknya. Lalu Stan memberikan foto mereka bertiga. Dari lokasi kejadian Riley pun langsung teringat momen mencekam malam itu, dan dia juga mengingat 3 wajah pelaku penembakan. Padahal waktu itu malam, dan itu udah sebulan lebih ya guys. Oh, mungkin mata Riley sangat tajam pas malam, kayak kucing hitam. 3 pelaku tersebut berhasil ditangkap. Lalu Stan mengatakan bahwa Garcia pasti punya orang dalam di kepolisian. Garcia adalah salah satu pengedar narkoba terbesar dan nyawa mereka berdua bisa terancam, bahkan polisi aja nggak berani bersama Garcia. Riley yang sudah mengemasi barang-barangnya, tiba-tiba didatangi seorang pria misterius, yang menyogok Riley dengan uang sangat banyak, agar Riley tutup mulut dan tidak melanjutkan kasus ini. Jelas si Riley ini gak mau kan? Ternyata pria ini adalah pengacara dari 3 tersangka tersebut, yang dibayar oleh Garcia. Pria ini menyebutkan Riley yang tidak memiliki bukti kuat. Dia juga mengatakan bahwa Riley dibawa obat antidepresi, yang mungkin membuatnya berhalusinasi atas 3 pelaku tersebut. Jaksa yang juga sudah disuap oleh Garcia, akhirnya memutuskan mereka bertiga tidak bersalah. Riley akan dikirim ke rumah sakit jiwa. Karena sudah dianggap gila, Riley menyerang mereka dan kabur dari sana. Scene kembali ke masa sekarang. Moses dan Stan sedang berada di lokasi pembunuhan, di mana 3 pelaku penembak Chris dan Carly digantung di atas kincir raksasa, kincir yang berada di karnaval, tempat Riley dan Chris merayakan ulang tahun Carly. Riley membawa banyak senjata,
serta selalu membawa foto terakhir keluarganya. Lalu dia pergi ke rumah hakim persidangan yang menangani kasusnya. Di sana Riley mengatakan bahwa sangat menyakitkan kehilangan semua yang dimiliki. Saat ini bukan kamu yang mengadili tapi aku. Dan yang selanjutnya. Di lain tempat, FBI yang dipimpin oleh Inman, bertemu dengan Moses dan Stan. FBI yang mengatakan sebelum Rainly menghilang 5 tahun yang lalu, dia merampok bank $55.000, polisi selalu mengejarnya, tapi dia berhasil meloloskan diri. Diketahui dari beberapa petunjuk, Riley berkeliling dunia, dan satu petunjuk yang didapat, Rainly sempat mengikuti UFC, luar biasa emak-emak satu ini. Dan 3 bulan yang lalu, Riley sudah kembali ke Los Angeles. Dia terekam CCTV, merampok banyak senjata-senjata militer, dan hari ini tepat 5 tahun, di tanggal yang sama, setelah kematian suami anak sematawayangnya, 3 tersangka penembakan, tewas digantung. Hakim, jaksa, dan pengacara sidang kasus Riley, juga tewas dengan cara yang mengenaskan. Mereka pun segera mencari keberadaan Riley. Garcia kehilangan banyak anak buahnya, dan menjadikan Riley sebagai buronan, dengan harga yang sangat tinggi. Lalu anak dari bos bandar narkoba mengancam Garcia, karena dalam seminggu, 2 pengiriman narkoba telah hilang. Di lain tempat, Riley sempat menghajar om-om yang kasar ke anaknya. Riley minta, si om berjanji memberikan hadiah Natal untuk putranya, mungkin dia keingetan sama putrinya ya guys. Riley yang sudah mendapatkan banyak informasi tentang Garcia, mendatangi tempat pencucian uang mereka, dan menghabisi semua orang yang ada di sana. Riley membakar semua uang milik Garcia, dan mendapatkan banyak informasi dari salah satu anggota di sana. Garcia ingin keamanan mereka diperketat, dan membunuh Riley malam itu juga. Banyak berita yang menyiarkan Riley sebagai orang di balik pembunuhan akhir-akhir ini. Dan banyak spekulasi di media sosial, bahwa motif Riley adalah balas dendam atas kematian suami dan anaknya. Sepertinya hilangnya pengiriman narkoba, juga pasti ulah dari Riley. Garcia berpikiran bahwa target selanjutnya adalah gudang penyimpanan. Inman, Stan dan seorang ahli sistem, mencoba melacak keberadaan Riley. Inman menyadari bahwa lokasi tunawisma adalah tempat yang paling mencurigakan, karena nggak pernah terjadi kejahatan di sana, tepat 3 bulan ketika Riley sampai di Los Angeles. Selain itu banyak orang di sosial media, yang mendukung Riley karena mereka tahu sejarah kasus dari Riley, dan dia hanya membunuh orang-orang jahat yang memang meresahkan. Inman pergi ke area tunawisma karena dia punya firasat ada sesuatu yang bisa ditemukan, dan sesampainya di sana seorang pria mengatakan, bahwa sudah tidak pernah ada lagi kejahatan semenjak datangnya seorang malaikat. Inman akhirnya tahu di sanalah tempat tinggal Riley. Perkiraan Garcia pun benar. Riley masuk ke dalam gudang. Riley yang tahu dia dijebak, langsung berlindung tepat sebelum bom diledakkan. Riley berhasil selamat dan kabur dengan merampok mobil milik seseorang. Garcia sudah merasa menang, padahal Riley sudah membuntuti mobil anak buahnya, yang meledakkan gedung tadi agar bisa sampai ke rumah Garcia. Riley pun berhasil membajak mobil tersebut. Satu persatu penjaga berhasil dibunuh, sampai akhirnya dia berhasil menodongkan pistol ke Garcia. Tiba-tiba anak Garcia datang dan itu mengacaukan perhatian Riley. Polisi segera datang dan mereka semua langsung kabur dari sana. Riley kabur ke rumah Peck dan menutup luka tusukannya pakai pembalut dong. Emang dasar emak-emak, gak ada rotan pembalut pun jadi, hadeeh. Pet ini udah ditinggal suaminya, tapi dia ini masih aja rese, diisengin lah iya kan sama si Riley. Polisi mengidentifikasi bahwa rumah tersebut milik Garcia dan Moses mengetahui fakta bahwa Stan tidak mengerjakan tugasnya, dia sama sekali nggak pernah berkoordinasi dengan divisi narkotika. Stan menyusul Inman di area Tunawiyama. Inman memberitahukan Van Riley yang penuh dengan senjata. Inman ingin menangkap Riley, Garcia serta para pemasoknya. Inman yakin rumor yang mengatakan orang dalam kepolisian itu benar. Dan yang terjadi adalah, orang dalamnya adalah Stan. Ia memberitahukan lokasi Van Riley ke Garcia, dan Garcia langsung mengerahkan semua anggota yang tersisa pergi ke sana.
Riley yang sudah kembali dan terluka parah sudah tidak sanggup berdiri dan bersembunyi di dalam gudang. Sampai akhirnya, datanglah bayangan putrinya yang memanggil dan menguatkan dirinya untuk bangkit. Riley mengambil salah satu HT milik anggota agar bisa mengetahui keberadaan mereka, dan pertarungan pun dimulai. Riley mengancam mereka melalui HT untuk pergi dari sana atau dia akan membunuh mereka. Tapi Garcia tahu jika Riley sedang terluka parah, dan kalah jumlah. Bukannya menyerah, Riley menantang balik Garcia, lalu terdengar telepon berbunyi dari tong sampah, di mana ada mayat Inman di dalamnya. Riley pun merekam kejadian di sana, dan disiarkan oleh berita. Riley memberitahu adanya polisi korup yaitu Stan, dan juga Garcia beserta seluruh anak buahnya yang telah membunuh keluarganya. Riley memancing semua orang datang ke lokasi termasuk pihak kepolisian, agar bisa menangkapnya. Di sana Garcia mengancam Riley, dengan akan menembak anak kecil bernama Maria dan akhirnya Riley pun menyerah. Riley sengaja mengulur waktu, dengan mengolok-olok Garcia, sampai akhirnya polisi datang. Garcia menganggap Stan berkhianat, dan menembaknya. Garcia dan kawan-kawan membaur dengan orang-orang di sana, dan mencoba kabur. Tapi Riley menghalangi dan akan menembak Garcia. Moses membujuk Riley mengurungkan niatnya. Tapi yang dia inginkan hanyalah kematian Garcia. Riley tiba-tiba menghilang dan polisi kehilangan jejaknya. Tapi Moses tahu kemana tujuan Riley selanjutnya. Riley yang terluka parah akhirnya pingsan, dan langsung dibawa ke rumah sakit. Berita mengatakan bahwa masyarakat menganggap Riley sebagai pahlawan, tapi pihak kepolisian mengatakan sebaliknya. Riley akan dihukum atas perbuatannya. Moses pun mendatangi kamar Riley, dan mengatakan bahwa Riley telah membunuh banyak orang, menghancurkan operasi besar narkoba, dan mengungkap polisi korup di departemennya. Moses pun berharap Riley bisa cepat sembuh, sambil menyalami tangannya dan ternyata, "Terima kasih sudah membebaskanku Moses, tapi masih belum ada info terkait kemana Riley pergi. Mungkin dia lagi sembunyi di lumbung padi saya. Ya, siapa tahu kan." Film ini mengajarkan pada kita, untuk tidak meremehkan emak-emak, karena itu ibarat membangunkan kucing tidur. Nyambung gak ya? Entahlah. Terima kasih sudah menonton Kucing Hitam Channel. Jangan lupa subscribe-nya, like, komen, biar kamu gak ketinggalan alur film lainnya. Salam kucing hitam, meong.